Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan minggu ini itu kita akan bahas tentang alat input atau input device yang ada pada komputer. Nah, sebelumnya pernah saya katakan sama kalian, jadi ada yang namanya alat input atau output yang ada pada komputer. Namun untuk pertemuan hari ini itu kita akan bahas yang pertama itu mengenai alat input atau input device. Nah, alat input di sini itu merupakan alat yang digunakan untuk menerima input. Jadi input di sini itu artinya adalah energi yang kita masukkan ke dalam suatu sistem. Nah, selanjutnya sistem sistem ini itu punya juga yang namanya signal input. Signal input di sini itu artinya data yang kita masukkan ke dalam sistem komputer. Nah, selain itu ada juga yang namanya maintenance input. Jadi maintenance input ini itu program yang digunakan untuk mengelola data yang dimasukkan. Nah, sebelumnya di dalam di dalam alat input juga itu ada yang namanya terminal. Nah, terminal di sini itu alat yang dihubungkan ke sistem komputer dengan menggunakan kabel langsung atau melalui alat komunikasi. Terminal ini sendiri itu digolongkan menjadi 3. Nah, yang pertama ada yang namanya non-intelligent terminal. Nah, non-intelligent terminal sendiri ini itu hanya memiliki fungsi sebagai alat pemasukan input dan menampilkan output saja. Terminal jenis ini itu tidak bisa diprogram karena tidak memiliki yang namanya prosesor. Nah, selanjutnya ada yang namanya smart terminal. Smart terminal ini itu memiliki yang namanya suatu mikroprosesor dan punya beberapa internal memori di dalamnya. Input yang sudah dimasukkan dapat dikoreksi kembali dan smart terminal ini itu tidak dapat diprogram oleh pengguna atau pemakai komputer. Nah, yang terakhir ada yang namanya intelligent terminal. Nah, intelligent terminal disebut dengan logical terminal. Logical terminal ini itu dapat diprogram oleh pemakai komputer. Jadi berbeda dengan smart terminal. Smart terminal ini tuh tidak bisa diprogram oleh pemakai komputer, sedangkan untuk intelligent terminal itu bisa diprogram oleh pemakai komputer. Nah, untuk intelligent terminal sendiri ini itu punya yang namanya mikroprosesor dan punya juga memori di dalamnya. Nah, di sini itu input dapat dimasukkan dan dapat dikoreksi serta mampu dikirimkan ke pusat komputer jika dihubungkan dengan pusat komputer untuk diproses. Nah, intelligent terminal sendiri ini itu biasanya digunakan untuk sistem komputer yang berbentuk jaringan kerja atau network. Nah, untuk alat input langsung di sini itu memungkinkan yang namanya adanya input proses secara langsung oleh CPU melalui alat input ini terlebih dahulu dimasukkan ke media simpanan luar sehingga memungkinkan
adanya interaksi langsung antara pemakai dengan sistem komputer ini sendiri. Nah, alat input langsung ini dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu keyboard, pointing device, scanner, sensor dan voice recognizer dan lain-lain. Jadi macam-macam dari alat input langsung ini itu ada banyak atau ada beberapa golongan. Nah, iya, saya akan menjelaskan beberapa beberapa macam atau golongan yang masuk kategori alat input langsung. Jadi yang pertama itu ada yang namanya keyboard atau papan tombol. Nah, keyboard di sini itu adalah alat input yang paling umum dan paling banyak digunakan secara umum, atau salah satu alat yang paling penting digunakan dalam pemakaian komputer. Input dimasukkan ke alat proses dengan cara mengetikkan lewat penekanan tombol yang ada pada keyboard. Jadi prosesnya itu kita mengetik. Jadi ini apa yang kita ketik kemudian diproses dan keluarlah hasilnya di tampilan komputer kalian. Nah, keyboard di sini sebagai alat input langsung itu biasanya didampingi dengan suatu tampilan display yang akan menampilkan apa yang akan ditekan di keyboard. Nah, keyboard sendiri ini itu bagian dari salah satu perangkat keras pada komputer yang punya fungsi sebagai alat masukan data-datanya itu tentu berupa huruf, angka atau simbol-simbol yang ada pada keyboard ini sendiri. Tapi selain memasukkan data-data mengenai angka, simbol atau alfabet sendiri, keyboard juga punya fungsi sendiri atau simbol-simbol sendiri yang kita bisa gunakan pada komputer. Jadi misalnya contoh kita mau print screen, kan ada caranya alternatif print screen. Jadi fungsi-fungsi keyboard sendiri itu sudah banyak. Jadi bukan cuma mentok dimasukkan angka-angka atau numerik sendiri, termasuk simbol, tapi ada juga fungsi-fungsi lain. Contoh bagian-bagian atas keyboard itu kan ada F1 sampai F12. Nah, dari F1 sampai F12 sendiri itu punya fungsi sendiri atau punya punya tugas sendiri ketika kita menekan tombol F tersebut. Nah, keyboard di sini itu punya berbagai jenis atau macam-macam keyboard yang ada hingga saat ini. Itu ada yang namanya keyboard QWERTY, keyboard Dvorak, keyboard alfabetik, keyboard Glockenspiel, dan ada yang namanya keyboard numerik. Jadi saya bahas sedikit tentang macam-macam keyboard yang ada. Yang pertama itu jenis keyboard QWERTY. Jenis keyboard QWERTY ini itu ditemukan pada tahun 1878. Lalu keyboard jenis QWERTY ini itu menjadi standar pada mesin ketik yang dikomersilkan pada tahun 1905. Jadi nama untuk keyboard QWERTY sendiri itu diambil berdasarkan 6 huruf yang ada pada baris kedua dari tombol alfanumerik keyboard. Jadi di sini bisa kalian lihat sendiri di sini QWERTY. Nah, nama keyboard QWERTY ini itu diambil dari susunan alfabetik ini.
Oke, selanjutnya ada yang namanya keyboard alfabetik. Jadi keyboard alfabetik ini itu tombol yang terdapat pada keyboard alfabetik ini apa ya tersusun seperti halnya dengan keyboard QWERTY dan Dvorak. Tapi kalau kita lihat dari susunan huruf, itu hurufnya itu berurutan seperti alfabet A, B, C, D sampai Z. Nah, keyboard jenis alfabetik ini itu jarang digunakan karena dianggap keyboard ini itu memperlambat kecepatan dalam pengetikan seseorang atau pengguna komputer. Jadi keyboard alfabetik ini dikatakan sebagai tidak dipakai lagi, artinya karena ini ketika kita mengetik itu kita itu lambat, tidak maksimal dalam pengerjaannya. Jadi setiap keyboard yang ada itu atau yang muncul itu tentu ada orang-orang yang meneliti cara penggunaannya. Jadi keyboard yang paling sering digunakan itu QWERTY karena yang paling friendly, makanya dikatakan keyboard jenis QWERTY ini itu sudah menjadi standar musik ketika dikomersilkan atau diperjualbelikan itu di tahun 1905. Selanjutnya ada yang namanya keyboard Dvorak. Jadi keyboard Dvorak ini itu kalau kita lihat dari segi gambar tidak memiliki yang namanya keyboard numerik. Jadi dia cuman keyboard simbol, angka, dan alfabet. Model tata dan tata letak hurufnya sendiri itu berbeda dari kedua model QWERTY atau alfabetik sendiri, karena kita lihat sendiri untuk baris pertama dalam alfabetiknya sendiri itu atau hurufnya sendiri itu diawali dengan P, Y, F, G, C, R, L. Jadi yang alfabetik sendiri A, B, C, D, F, G sampai Z berurutan. QWERTY sendiri mulai dari QWERTY, Dvorak sendiri itu dimulai dari P, Y, F, D. Sebelum hurufnya itu punya simbol-simbol sendiri. Untuk penggunaan keyboard Dvorak sendiri ini itu sudah ditemukan di tahun 1932. Untuk untuk tingkat kenyamanan dari keyboard sendiri ini itu dikatakan bahwa ketika kita user menggunakan keyboard ini itu tangan kanan kalian itu lebih banyak menanggung beban dibanding tangan kiri kalian. Jadi ketika kalian mengetik, tangan yang paling pertama capek itu adalah tangan kanan kalian. Selanjutnya ada jenis yang namanya keyboard Kloppenborg. Nah, kelihatan model dari keyboard Kloppenborg sendiri ini itu sangat berbeda dengan model keyboard yang ada pada gambar ini. Jadi keyboard Kloppenborg ini itu ketika dibuat punya tujuannya sendiri, yaitu untuk menyempurnakan jenis keyboard yang telah ada. Jadi jenis keyboard Kloppenborg ini itu sudah memisahkan kedua bagian dari keyboard yang ada, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Nah, bagian kiri dan kanan keyboard ini itu dipisahkan dengan sudut 15 derajat serta dibuat miring ke bagian bawah dan dibuat dengan miring ke bawah itu agar ketika kita memakai atau menggunakan keyboard ini itu kita kita lebih nyaman ketika mengetik atau tidak mudah lelah di sebelah
untuk penggunaannya. Jadi tidak seperti Devorak dianggap apa ya, dianggap di sebelah tangan kanan yang lebih capek untuk model lakukan bersendiri ini tuh dianggap apa ya, ketika kita gunakan itu senyaman mungkin kita gunakan keyboard ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya uh, keyboard numerik. Nah, jadi bentuk dari namanya saja bisa kita lihat keyboard numerik. Jadi cuman ada angka yang biasa yang biasa digunakan uh, atau sering digunakan oleh orang-orang orang-orang yang berhubungan dengan angka-angka. Jadi model dari keyboard numerik ini hanya menggunakan angka-angka sendiri. Jadi apa ya, orang-orang yang sering berhubungan dengan angka-angka itu uh, apa ya, lebih gampang ketika menggunakan keyboard numerik ini sendiri. Karena apa ya, di kita seperti menggunakan kalkulator saja, tapi dia bukan kalkulator karena namanya punya nama sendiri atau ciri khas sendiri, yaitu keyboard numerik. Nah, selanjutnya alat input langsung ada yang namanya RFID. Jadi RFID ini itu singkatan dari Radio Frequency Identification, di mana RFID ini adalah sistem identifikasi tanpa kabel yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan seperti barcode, magnetic card, dan magnetic card seperti ATM. RFID sendiri ini kini banyak dipakai di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang transportasi. Dalam bidang transportasi, sudah terdapat inovasi baru yakni kartu e-tol. Kartu e-tol ini digunakan untuk menggantikan pembayaran masuk gerbong tol yang tadinya menggunakan sistem secara tunai, kini sudah berubah menjadi non-tunai. Jadi kartu e-tol sendiri ini itu sudah mengalami yang namanya inovasi. Jadi yang tadinya diciptakan itu hanya untuk gerbang e-tol, sekarang sudah bisa kita gunakan untuk pembayaran parkir. Nah, mungkin sering kalian jumpai atau sering kalian temui jenis e-tol sendiri ini tuh untuk parkirnya itu sudah banyak digunakan di mall, utamanya di daerah Jawa, dan sudah banyak digunakan di jalan-jalan besar atau jalan-jalan provinsi. Nah, untuk e-tol card sendiri ini itu yang tadinya cuman punya satu fungsi, sekarang sudah punya fungsi lain. Nah, kalau kita lihat di berbagai tempat, khususnya di Kota Makassar, mal-mal itu sudah mengembangkan juga sistem pembayaran non tunai ini, utamanya di Mall Panakukang sendiri. Nah, Mall Panakukang sendiri itu sudah untuk parkirnya itu kita tidak menggunakan tunai lagi, tapi kita harus punya yang namanya e-tolkar untuk alat pembayaran parkir kita. Kalau di luar Jawa kan tadi saya sudah bilang kalau bukan cuma di mall dikembangkan, tapi di jalan parkir di jalan-jalan besar yang ada di kota-kota Jawa, termasuk di Makassar sendiri itu sudah dipergunakan di beberapa tempat dan akan dipergunakan lagi akan dikembangkan lagi di berbagai tempat yang ada di Kota Makassar. Namun di Kota Makassar sendiri ini belum belum banyak belum banyak diimplementasikan e-tol card ini untuk parkir. Jadi sudah ada beberapa alat dipasangkan di titik tertentu, tapi untuk implementasinya itu belum dilakukan. Tapi sudah ada beberapa tempat yang menerapkan e-tol card ini untuk pembayaran. Nah, jadi e-tol card ini itu fungsinya sudah banyak.
di Kota Makassar. Tapi begini, sebenarnya itu setiap apa ya setiap perubahan yang dilakukan itu tentu punya timbal balik atau dampak baik dan buruk dari satu pengguna dari satu penggunaan teknologi. Mungkin dari kita lihat dari sisi baiknya untuk penggunaan e-toll card dalam parkir itu sudah tidak ada lagi yang namanya pungli dalam parkir. Jadi uh, apa ya uh, pungli ini kita tahu kan sebenarnya meresahkan. Kenapa meresahkan ya? Karena tadinya kita cuman bayar misalnya 3.000, tapi karena tukang parkirnya tahu ini tempat rame, biasanya itu kita dikenai parkir 10.000. Nah, saya itu apalagi malam-malam tertentu atau hari-hari tertentu, misalnya malam lebaran itu kan di Mari bisa sampai 25.000 untuk parkir motor saja kalau kita masuk di malam tahun baru. Apalagi di pantai itu sampai 50 untuk parkir mobil. Tapi sistem parkir sendiri, sistem e-toll ini dalam parkir sendiri itu begini, sama seperti kita parkir di mall, dihitung per jam. Jadi ada saya bilang tadi punya sisi positif dan negatif, plus minus. Jadi pembayarannya itu berlaku sesuai jam, tapi menurut saya ini adil, utamanya eh, orang-orang yang parkir di pinggir jalan. Jadi orang-orang itu harus tahu tidak lagi seenaknya parkir. Sebenarnya bagusnya itu karena kita sadar, 3 jam parkir itu sudah 9.000 motor, misalnya 3.000 per jam. Jadi kita tahu, kita harus pergi. Jadi kan ketika orang-orang datang dan pergi itu kan sebenarnya juga mengurangi yang namanya tingkat kemacetan. Nah, jadi sekarang itu parkir menggunakan e-toll card ini sudah mulai diimplementasikan. Nah, untuk sistem penggunaan e-toll card sendiri ini tuh diidentifikasi dengan gelombang radio. Untuk minimal untuk itu digunakan atau membutuhkan 2 buah perangkat, yaitu yang disebut tag dan radar. Tag sendiri ini itu ada pada e-toll card dan radarnya itu ada pada mesin mesin penangkap sinyal dari tag yang ada pada kartu e-toll pada kartu e-toll sendiri. Jadi ketika ketika terjadi pemindaian data atau proses data itu radar yang membaca sinyal yang diberikan oleh tag kartu pada e-toll. Jadi ketika kita tap kartu e-toll kita pada radar lah yang tugasnya memberikan sinyal kepada tag kartu e-toll. Nah, selanjutnya alat input device berikutnya yaitu ada yang namanya scanner. Jadi scanner sendiri ini itu artinya sebagai alat pemindai yang berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Salah satu contoh mesin scanner yang sering kita jumpai di minimarket atau toko adalah barcode scanner. Jadi barcode scanner ini berfungsi untuk mengkonversi gambar barcode menjadi data digital yang biasanya berupa data data harga dan jenis barang sehingga dapat dimengerti oleh komputer dan pada akhirnya bisa kita cetak menjadi struk belanja sebagai bukti pembayaran yang sah atau alat bukti pembayaran yang sah. Nah, selain keyboard yang menjadi alat penting dari bagian komputer atau alat input masukan yang penting bagi komputer, ada juga yang paling penting tentu tidak luput dari komputer itu ada yang namanya mouse. Jadi mouse di sini itu adalah alat pointing device yang digunakan untuk mengatur yang namanya
kursor di layar. Jadi dengan menggeser mouse di bidang yang datar, misalnya meja atau apa yang punya kan alas sendiri, di kursor yang di layar itu akan bergeser sesuai dengan arah yang kita tentukan atau arah dari penggeseran mouse. Nah, mouse sendiri ini itu mulai berkembang sudah sangat pesat dari tahun ke tahun. Jadi perkembangan mouse ini itu tentu punya juga sejarah atau perkembangan mulai dari bentuk atau mulai dari penggunaan mouse itu sendiri. Jadi fungsi dari mouse sendiri ini itu sebagai pointing device atau sebagai alat untuk mengatur posisi posisi yang ada pada kursor di layar itu. Mouse sendiri itu juga punya fungsi lain selain dari selain dari mengatur posisi kursor di layar. Jadi mouse sendiri ini itu beberapa fungsinya itu diantaranya bisa ya mengeksekusi suatu program. Jadi maksudnya itu mouse sendiri ini itu kita akan ketika kita gunakan atau kita pakai untuk membuka file atau menjalankan program itu kan tentu untuk PC sendiri itu kan pasti kita butuh yang namanya mouse. Nah, jadi pada umumnya file atau program itu dapat kita jalankan atau dapat kita buka itu ketika kita melakukan double klik. Jadi untuk melakukan perintah membuka file atau membuka program aplikasi itu kita menggunakan double klik. Makanya dikatakan untuk mengeksekusi atau mengeksekusi suatu program atau suatu file, karena ketika kita mau jalankan tentu kita menggunakan mouse dengan cara mengklik 2 kali atau double klik. Nah, selanjutnya selain untuk mengeksekusi suatu program atau file, mouse sendiri itu juga digunakan untuk memilih yang namanya objek. Jadi memilih objek itu kan satu aktivitas yang tidak bisa kita hindari dalam komputer. Mulai kita dari memilih file, folder, atau kata-kata dalam program penulisan Microsoft Word atau Excel dan lain-lain. Jadi melalui mouse inilah kita bisa melakukan pilihan-pilihan atau keinginan-keinginan dari pengguna komputer itu sendiri. Jadi ketika kita mau misalnya nge-save lah apalah perintah apapun, kita menggunakan mouse sendiri. Misalnya kita mau tambah layout, kan di sini ada pilihan-pilihan layout apa yang akan kita gunakan. Itu kan yang kita di sini itu harus menggunakan mouse untuk menjalankan perintah atau memasukkan perintah selanjutnya atau perintah apa yang akan kita kerjakan. Nah, selanjutnya bisa melakukan yang namanya drag and drop. Dengan melakukan yang namanya drag and drop ini itu kita lakukan pada item-item komputer kita melalui dimulai dari bagaimana cara kita mengoperasikan atau melakukan yang namanya misalnya kita mau cut, mau copy atau memindahkan. Nah, kegiatan ini itu tentu didukung dengan mouse sendiri. Jadi misalnya kita mau mengoperasikan atau operasi mau move, copy, paste, ini kan semua mouse yang lakukan. Jadi mouse sendiri ini tuh bukan cuma sekedar buka-buka file atau apapun. Jadi semua kegiatan komputer ketika kita mau melakukan
Nah, selain dapat melakukan drag and drop, artinya apa ya, proses drag and drop ini kan tentu kita lakukan apa ya, hal yang paling sering kita juga lakukan pada komputer dan yang ada pada dalam item-item komputer. Nah, ini kan drag and drop itu kan seperti ini misalnya. Itu aku mau juga punya yang namanya apa ya, bisa melakukan operasi scroll. Nah, bisa kita lihat ini yang namanya scroll. Jadi apa ya, scroll kalau kita lihat atau kita apa ya, cermati sendiri itu kita misalnya kita baca artikel, baca sesuatu kan kita sering scroll scroll ke bawah. Nah, tentu scrolling ini yang paling salah satu juga yang paling banyak kita gunakan atau user yang gunakan dalam melakukan aktivitas terhadap komputer. Walaupun apa ya, scrolling ini sendiri itu bukan cuman satu-satunya cara untuk baca artikel, karena di keyboard sendiri ini pun juga punya fungsi untuk scroll, tapi yang apa ya, sering kita gunakan atau saya lah yang saya lebih sering saya gunakan itu mouse, karena lebih gampang, karena bagian-bagian mouse di mouse sendiri kan itu sudah ada ini apa, uh, uh, di tengahnya itu sudah ada bulat yang bisa kita pakai untuk nge-scroll-scroll ketika kita membaca sesuatu atau membaca artikel-artikel tertentu. Jadi fungsi-fungsi lain, fungsi-fungsi dari mouse itu banyak. Jadi walaupun cuman apa ya, kita lihat cuman ada dua macam klik apa, dua macam ini apa, bagian di mouse sendiri itu, tapi fungsi-fungsinya ini banyak. Jadi ketika kita klik kanan keluar fungsi apa ya, keluar eh, apa, item-item sendiri yang mana kita mau pilih, dan sebelah kirinya itu kita gunakan untuk misalnya menekan atau memilih bagian-bagian yang ada pada atau bagian-bagian yang kita inginkan. Nah, kalau kita klik kanan pada insert yang muncul seperti ini. Beda dengan ketika kita tombol kiri, kita klik kiri yang muncul seperti ini. Jadi tugas antara kanan dan kiri di mouse ini itu berbeda. Nah, jadi untuk mouse sendiri ini itu digolongkan menjadi dua aspek penting, yang dimana yang pertama yaitu metode pendeteksi mouse, dan yang kedua itu koneksi mouse ke komputer atau laptop. Jadi saya jelaskan dulu untuk menurut metode pendeteksian mouse sendiri ini itu ada tiga bagian. Yang pertama ada yang namanya mechanical mouse. Jadi mechanical mechanical mouse sendiri ini itu apa ya, jenis mouse ini itu punya bola di bagian bawahnya. Jadi mouse tempo dulu itu di bawahnya itu ada ini bola-bola apa, bola yang berada di bagian bawah mouse yang bisa bergerak segala arah. Nah, ketika bola tersebut bergerak, maka sensor yang ada di dalam mouse akan mendeteksi arah pergerakan bola dan menerjemahkan ke monitor dengan gerakan yang sama. Nah, model mouse tipe ini itu paling populer, dan apa ya, awal populernya itu dijumpai di tahun apa ya, kira-kira sekitar tahun 2008. Jadi untuk mechanical mouse sendiri ini itu sekarang sudah jarang kita temukan karena sudah digantikan dengan teknologi maju. Karena kan mouse sendiri ini itu apa ya, perkembangannya tentu mengikuti zaman. Jadi tidak mungkin kan uh, ini tahun 2021 mouse mouse sendiri itu tidak mengalami yang namanya perkembangan atau perubahan, entah itu dari segi bentuk ataupun dari segi pendeteksian mouse, cara mendeteksi mouse. Nah, jenis mouse apa ya, jenis mouse ini jenis mouse mechanical sendiri ini itu apa ya, tidak bisa digunakan tanpa yang namanya mousepad atau alas mouse. Apa ya, itu mungkin
salah satu bentuk dari kekurangan mechanical mouse sendiri itu kan harus punya yang namanya alas mouse atau mousepad sendiri. Karena kalau tidak menggunakan itu maka bola atau alat pendeteksinya itu tidak bisa apa ya, tidak dapat bergerak leluasa yang apa ya, yang tentu akan berpengaruh pada ini apa pada kursor ini. Jadi ketika apa ya, kita tadinya mau kanan tapi karena tidak ada mousepadnya bolanya akan mengarah ke lain. Makanya jenis apa ya, jenis mechanical mouse ini itu sudah digantikan lagi menjadi model yang baru. Nah, selanjutnya ada yang namanya optimatical mouse. Jadi nanti kalian bisa search gambarnya, mechanical mouse itu yang mana, optical mouse yang mana, dan optical mouse itu yang mana. Nah, jadi untuk optomechanical mouse sendiri ini itu sama apa ya, bentuknya itu sama dengan apa ya, mirip dengan optical mouse, hanya saja tipe ini itu apa ya, uh, di dalamnya itu terdapat yang namanya sinar. Jadi sinar ini itu dialah yang apa ya, dialah yang merepresentasikan posisi koordinat pointer ini. Jadi untuk tingkat ke apa ya, keakuratan mouse ini itu tinggi dibandingkan dengan jenis mechanical mouse. Jadi sebenarnya mirip dengan mechanical mouse, tetapi apa ya, jenis jenis untuk optomechanical mouse ini itu sudah lebih canggih karena kan apa ya, uh, dari segi bentuk, dari segi fungsi itu sudah berbeda. Karena kalau kalian cari saja gambarnya mechanical mouse itu punya tiga tombol, dia bukan kiri kanan, ada tengah. Nah, untuk untuk perubahan bentuknya itu mechanical mouse sendiri ini itu sudah apa, untuk scroll itu sudah ini apa, sudah bentuknya itu sudah seperti uh, ini sudah bulat. Jadi tadinya yang di mana, di mechanical mouse itu seperti tombol klik, di optomechanical mouse itu bentuknya sudah berubah. Nah, yang terakhir ada yang namanya optical mouse. Jadi mouse jenis ini itu apa ya, sudah punya yang namanya sistem mekanik, apa, menggunakan sudah sistem nah untuk optical mouse yang terakhir, jadi apa ya, model optical mouse sendiri ini itu tidak jauh berbeda dari model optomechanical mouse. Nah, untuk optical mouse sendiri ini itu sudah apa ya, tidak menggunakan sistem mekanik sama sekali. Jadi sebagai gantinya itu tipe ini sudah menggunakan sinar sinar laser untuk mendeteksi pergerakan mouse. Jadi dari sinar apa ya, dari sinar laser ini itu kita tidak perlu lagi menggunakan yang namanya mousepad. Jadi kalau zaman dulu itu mouse harus pakai mousepad, sekarang itu sudah tidak perlu karena sudah ada sinar laser ini sebagai alat pendeteksi dari pergerakan mouse. Nah, apa teknologi yang digunakan pada optical mouse ini tentu apa ya, sudah apa, berkembang juga dari kedua mouse tersebut. Makanya jenis ini itu kinerjanya atau proses kerjanya itu tentu lebih baik dibanding kedua tipe sebelumnya. Nah, berdasarkan koneksi mouse ke komputer itu sebenarnya ada beberapa macam, atau ada beberapa apa, atau beberapa bagian. Yang pertama itu ada yang namanya BOS mouse, kedua serial mouse, ketiga PS2 mouse,
USB mouse, dan yang terakhir itu wireless mouse. Jadi mouse sendiri ini itu kan tadi itu kita bahas mengenai apa mengenai uh, metode pendeteksian mouse. Jadi yang tadi itu kita bahas tentang bagaimana sih apa sistem atau kinerja dari mouse sendiri, cara mendeteksi mouse ini sendiri. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bagaimana koneksi antara mouse ke komputer atau ke laptop. Jadi yang pertama ada yang namanya bus mouse. Nah, jadi jenis ini itu terkoneksi pada PC melalui bus yang digunakan di awal komputer pertama digunakan pada awal komputer IBM. Jadi ini itu terkoneksi ke PC melalui perangkat bus yang terintegrasi yang atau saling terhubung pada ISA at Invar. Nah, yang kedua berubah bentuk lagi, maksudnya berubah lagi sistem koneksinya. Yang kedua itu ada serial mouse. Jadi mouse ini disambungkan melalui serial port, yaitu sebuah media komunikasi digital di mana informasinya dikirimkan secara bit per bit. Jadi port yang umum digunakan adalah port tipe D dengan 9 pin yang terdapat pada bagian belakang. Tentu mouse kedua ini itu sudah sangat jarang beredar atau sudah digunakan lagi, malah sudah nggak dipakai lagi. Yang ketiga ada yang namanya PS2. Jadi PS2 ini digunakan konektor berupa 6 pin mini DIN. Mouse ini booming mulai di tahun 1987. Jadi jenis ini juga itu sudah sangat jarang dijumpai di pasar. Namun jika kita membeli sebuah PC, Anda ketika kalian membeli satu PC atau komputer, tidak perlu Anda tidak perlu terkejut ketika ada mouse tipe seperti ini, karena memang tipe mouse seperti ini itu penggunaannya ada, namun jarang lagi digunakan. Nah, selanjutnya ada USB mouse. Nah, USB mouse ini mungkin paling sering kalian jumpai. Sebenarnya sama, cuman berbeda dari segi ujung konektornya. Itu mouse tipe USB itu diproduksi mulai di tahun 90-an. Nah, ketika kalian membeli komputer ini itu inilah mouse yang paling sering kalian jumpai. Jadi model ini salah satu bentuk, jadi ini model bentuk USB itu ini ujungnya yang saya maksud tadi itu seperti ini. Portnya itu beda dengan jenis PS2, karena jenis PS2 itu lebih lebih seperti cas handphone ujungnya, dan kalau untuk serial mouse sendiri itu ujungnya seperti ini kabel kabel sih kabel ini kabel yang ada 6 titik-titiknya seperti kabel sambungan sambungan LCD. Jadi modelnya itu ujung dari setiap model mouse itu berbeda-beda. Nah, untuk yang sekarang tipe yang paling sering dipakai itu yang terakhir ada yang namanya tipe wireless mouse. Jadi di tahun-tahun belakangan ini itu kita sudah tidak membutuhkan kabel lagi. Jadi sekarang itu sudah makin canggih, kita cuma perlu wireless mouse di mana tanpa kabel. Jadi ketika kita masukkan alatnya di komputer, itu mouse langsung atau chipnya itu mouse ini itu sudah bisa kita gerakan langsung. Tapi menurut saya kekurangan dari jenis wireless mouse sendiri ini tuh
apa ya, ketika kita cabut, ketika kita gunakan dan pindah-pindahkan itu eh, apa eh, jenis jenis atau chipnya yang kecil itu kadang ini sering sering hilang kalau kalau saya atau sering terganti-ganti padahal kan setiap mus itu punya chip sendiri jadi ketika berbeda itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, sedangkan modelnya itu semuanya hampir sama persis. Jadi rawan juga sebenarnya wireless mouse ini, tapi bagus karena wireless mouse ini itu kan kita sudah tidak ada kabel lagi untuk mentransmisikan yang namanya sinyal pergerakan dari mouse. Selanjutnya kita ada yang namanya touchscreen. Nah, touchscreen ini atau layar sentuh itu adalah layar monitor yang akan mengaktifkan program bila bagian tertentu di layar disentuh dengan tangan. Misalnya layar menampilkan beberapa pilihan untuk dipilih, bagian yang Anda pilih dapat lakukan dengan cara menyentuhnya. Jadi touchscreen sendiri ini tuh kan komputer juga laptop itu sudah ada touchscreen jadi ketika kita pakai tidak perlu lagi yang namanya mouse jadi mouse sudah tergantikan dengan tangan kita sendiri jadi penggunaannya itu tinggal di touch sentuh bagian bagian apa yang kalian inginkan atau yang ingin kalian operasikan tinggal disentuh aja pakai tangan. Nah, bisa kalian lihat dari kedua gambar ini itu di era 70-an model teknologi layar sentuhnya itu seperti ini. Nah, sekarang sudah berkembang seperti ini. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya bagaimana entah itu dari dalam programnya atau sistem yang digunakan itu tentu lebih maju. Tentu setiap touchscreen sendiri ini tuh juga pasti berkembang terus. Jadi bukan cuma mouse, keyboard yang berkembang, tapi setiap alat itu pasti apalagi yang ini berhubungan dengan komputer itu mengalami juga yang namanya perkembangan sendiri. Nah, selanjutnya ada yang namanya magnetic character recognition. Jadi, jadi itu tadi beberapa alat-alat input device yang ada pada komputer. Nah, tapi sebenarnya ada masih banyak lagi contoh-contoh atau apa-apa saja alat yang tergolong dalam input sendiri. Contohnya itu misalnya juga kamera digital, handycam itu semua webcam masuk dalam kategori alat input komputer. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis perangkat proses pada komputer. Jadi, perangkat proses komputer yang pertama itu CPU, Central Processing Unit. Jadi, CPU sendiri ini merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data dimulai dari membaca data pada peralatan input, mengelola atau memproses sampai mengeluarkan informasi ke perangkat output itu sendiri. CPU sendiri ini itu jadi CPU sendiri ini itu melakukan operasi aritmatika dan logikanya itu diambil dari memori dan informasi yang sudah kita masukkan melalui beberapa perangkat perangkat keras seperti keyboard tadi. Nah, CPU ini CPU sendiri ini itu dikontrol menggunakan
sekumpulan instruksi dari perangkat lunak komputer. Jadi perangkat lunak tersebut bisa dijalankan atau dapat dijalankan oleh CPU untuk membaca dari media penyimpanan seperti hard disk, disket, CD, atau tape record. Jadi instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu di memori fisik atau MAA, di mana setiap instruksi akan diberi alamat unik atau yang disebut dengan alamat memori. Selanjutnya, CPU ini dapat mengakses data-data pada MAA untuk menentukan alamat data yang diinginkan. Jadi CPU ini itu apa ya, cara kerjanya itu kalau kita telusuri itu ribet dan panjang, tapi kan kita menggunakan ini tanpa CPU, kita ketika mau melakukan hal-hal ini itu apa ya, tidak bisa kita pakai karena otak dari komputer itu CPU ini sendiri. Nah, kalau kita lihat apa ya, kalau kita selidiki lah, telusuri, ketika data atau kita memasukkan instruksi ke processing perangkat, pertama kali itu data yang kita masukkan itu ditempatkan yang namanya MAA. MAA sendiri ini itu apa ya? Jika jadi MAA sendiri ini itu sama dengan memori fisik. Jadi data-data tersebut ditempatkan pada MMA, lalu disimpan di control unit di program Stronge yang apa ya, yang berbentuk working Stronge, atau jadi data, setiap data itu disimpan prosesnya itu melalui apa ya, MAA, terus dibawa ke program Stron, lalu disimpan di unit working Stron sendiri. Nah, jadi setiap apa ya, jika kita apa sih, register